Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah saya, yaitu metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Gusti Madewara Kusuma dengan NIM 2201020034. Terkait tugas kali ini, saya mengambil judul Transformasi Digital melalui pengembangan sistem informasi web untuk efisiensi operasional praktek Dr. Satriwijaya, teman-teman. Nah, untuk pendahuluan, latar belakangnya adalah sistem informasi praktek dokter saat ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pasien, teman-teman. Nah, praktek Dr. Satriwijaya yang bertempat di Bontang beralih dari sistem manual menjadi sistem digital atau digitalisasi untuk mempercepat pendaftaran, meningkatkan akurasi pencatatan, dan juga menjaga kerahasiaan data. Nah, rekam medis elektronik atau RME mempermudah akses data pasien, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mengurangi risiko kesalahan serta kehilangan dokumen. Nah, sistem informasi berbasis web mengatasi kendala sistem manual, mempercepat pencatatan dan pengolahan data, serta mendukung manajemen pasien dengan lebih baik, teman-teman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model arus proses yang efektif untuk sistem aplikasi praktek dokter berbasis web, dan bagaimana penerapan sistem rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan informasi kesehatan pada tempat praktek Dr. Satriwijaya, dan juga bagaimana dampak penggunaan RME terhadap kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pengguna, serta keamanan dan kerahasiaan data pasien. Selanjutnya ada tinjauan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model alur proses sistem aplikasi praktek dokter berbasis web. Yang kedua adalah untuk menganalisis dampak pelaksanaan transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi berbasis web terhadap efisiensi dan efektivitas operasional praktek Dr. Satriwijaya. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat akademis, memberikan kontribusi dan mengembangkan literatur terkait sistem informasi di bidang kesehatan, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis web untuk manajemen praktek dokter. Yang kedua ada manfaat praktis, memberikan panduan praktis bagi praktik dokter yang ingin menerapkan sistem digital dalam pemeriksaan dan pelayanan pasien. Nah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari operasional tempat prakteknya. Nah, yang terakhir ada manfaat sosial, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dokter dan staf medis juga dapat lebih fokus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas hidup masyarakatnya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama ada lingkup sistem informasi. Nah, sistem ini mencakup fitur utama untuk efisiensi praktek dokter, seperti pengolahan data pasien, laporan kunjungan, laporan penyakit, SOAP, tindakan, dan pembayaran. Nah, tanpa fitur kompleks seperti telemedicine ataupun farmasi. Selanjutnya ada cakupan pengguna. Nah, sistem dirancang untuk dokter, perawat, dan staf administrasi dengan akses khusus tanpa melibatkan pengguna eksternal atau di luar tempat praktiknya. Nah, selanjutnya ada lokasi penelitian. Nah, penelitian ini berfokus pada praktik Dr. Satriwijaya untuk mengukur dampak implementasi sistem terhadap efisiensi operasional tanpa pengujian di tempat lain. Nah, selanjutnya ada dari segi aspek teknologi. Nah, sistem berbasis web menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, Bootstrap, PHP untuk bahasanya, Coordinator juga untuk frameworknya, dan MySQL untuk penyimpanan datanya. Nah, dan data dapat diakses melalui desktop dan juga mobile. Nah, yang terakhir adalah evaluasi efisiensi. Nah, efisiensi ini diukur berdasarkan kecepatan dan akurasi administrasi dengan indikator waktu pemrosesan data, tingkat kesalahan, dan kepuasan pengguna, tanpa analisis finansial atau dampak pada performa klinik secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, apa itu transformasi digital dalam kesehatan? Nah, transformasi digital dalam kesehatan adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan aksesibilitas bagi pasien dan tenaga kesehatan. Nah, konsep ini tidak hanya mencakup digitalisasi proses manual, tetapi juga memperubah paradigma dalam layanan kesehatan melalui integrasi teknologi yang modern, teman-teman. Selanjutnya, apa itu pengembangan sistem informasi praktek dokter? Nah, sistem informasi praktek dokter berbasis web adalah sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi terkait praktek dokter seperti pendaftaran pasien dan rekam medis yang dapat juga diakses melalui platform berbasis web.
Nah, sistem ini dibangun dengan menggunakan berbagai teknologi dan komponen modern untuk memastikan kinerja yang optimal dan kemudahan dalam penggunanya. Nah, dalam pengembangan ini ada beberapa komponen untuk mengembangkan aplikasinya, yaitu yang pertama ada perangkat keras. Nah, perangkat keras sendiri berfungsi untuk menyempurnakan proses pemasukan, pemrosesan data, dan mengeluarkan data. Selanjutnya ada softwarenya atau perangkat lunaknya, yaitu program dan instruksi yang diinstal pada komputer. Selanjutnya ada database, yaitu pengumpulan data dan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga penggunaan sistem informasi dapat dengan mudah mengaksesnya. Yang terakhir yaitu ada manusia, pendevelopnya, yaitu orang yang bekerja di sistem informasi seperti admin, analis, programmer, dan juga operator. Nah, ada juga UI-nya atau user interface-nya. Nah, untuk bagian antarmuka, untuk front end-nya. Dan di sini penulis menggunakan HTML dan juga Bootstrap untuk membangun tampilan yang responsif dan user-friendly. Nah, memungkinkan nakes atau usernya mengakses sistem dengan mudah di berbagai perangkat, baik desktop maupun juga mobile. Nah, untuk bahasanya sendiri, untuk PHP atau Hypertext Processor, nah, itu berfungsi sebagai bahasa pemrograman atau server-side untuk menangani logika aplikasi, teman-teman, mengolah proses komunikasi antara front-end dan juga back-end-nya. Nah, serta memastikan interaksi yang lancar dengan database. Ada juga back-end dan framework-nya. Nah, pada sisi back-end, saya pakai penulis pakai code injector. Nah, sebuah framework PHP digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi dengan struktur MVC atau model view controller yang memisahkan logika bisnisnya, antarmuka, dan juga pengolahan datanya. Yang terakhir untuk penyimpanan data atau MySQL. Nah, MySQL ini digunakan untuk manajemen basis data, teman-teman. Antara relasi front end-nya, logikanya, dan juga database. Nah, MySQL sendiri digunakan untuk menyimpan informasi pasien, rekam medis, dan juga transaksi keuangan dengan menggunakan query SQL yang efisiensi untuk mengolah dan memproses data dengan jumlah yang lumayan besar atau jumlah yang sekaligus besar. Selanjutnya ada teori efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, dari teori efisiensi dan efektivitas adalah dua konsep yang penting, sering digunakan dalam analisa kinerja organisasi atau sistem. Nah, keduanya berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuannya. Nah, tetapi memiliki pengertian yang berbeda, teman-teman. Untuk pengertian efisiensinya yang merujuk kepada kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Nah, untuk efektivitasnya merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Nah, aktivitas menilai apakah sebuah tindakan atau kegiatan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya ada state of art, yaitu sistem pengembangan sistem informasi manajemen pasien rumah sakit berbasis web juga sama. Nah, menggunakan Rapid Application Development. Nah, dari penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem informasi manajemen sistem rumah sakit berbasis web juga. Nah, namun aplikasi ini dirancang menggunakan pendekatan Rapid Application Development dengan teknologi PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis datanya. Namun perbedaannya adalah perbedaan dari penelitian penulis. Penelitian ini memiliki lingkup yang lebih besar, teman-teman, yaitu rumah sakit, sedangkan dari penelitian penulis lebih berfokus pada sistem pelayanan pasien hingga pelaporan pembayaran dan pada praktik dokter skupnya lebih kecil. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penulis mengambil metode penelitian di sini. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem berbasis waterfall untuk merancang sistem informasi web operasional praktek Dr. Satria Wijaya. Nah, untuk alat-alatnya ada hardware, yaitu laptop Lenovo dengan rincian sebagai berikut, dan juga softwarenya HTML, Bootstrap, kode integrator PHP, dan MySQL dengan sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, dari penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan pemilik tempat praktek Dr. Satria. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang alur proses dan kebutuhan operasional terkait dengan tempat praktek tersebut.
Nah, jenis-jenis sumber datanya yaitu data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder mencakup dokumen internal seperti catatan manual, jadwal praktik, dan laporan operasional, serta literatur dan studi sebelumnya tentang transformasi digital di bidang kesehatan. Nah, berikut alur penelitiannya. Yang pertama ada wawancara, ada menentukan konteks pengguna juga, ada menentukan kebutuhan pengguna, membuat desain solusi, dan evaluasi desain solusi. Nah, berikut contoh metode waterfall. Nah, ada juga rancangan penelitiannya, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan, ada perumusan tujuan terlebih dahulu, terus betul-betul materi, lanjut perumusan pengukuran keberhasilan, yaitu selanjutnya penulis naskah media, selanjutnya ada uji coba aplikasinya. Nah, ketika ada revisi, kita revisi dulu, lalu aplikasinya siap untuk diproduksi. Nah, untuk timelinenya, rancangan penelitiannya sebagai berikut. Ada rincian kegiatannya dan juga ada lama dari pengembangan aplikasi tersebut. Oke, teman-teman, jadi itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.